Um, Kelihatan slide-nya, Mas. Belum nampak, Mas. Sudah. Sekarang sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Permita yang percaya buat saya untuk membawakan topik ini. Terutama pada Mas Bahtiar, Presiden Permita. Uh, 3 weeks ago saya ketemu beliau, nggak sengaja di satu lokasi gitu di Bangkok, sama Mas Wadan dan teman-teman yang lain untuk membawakan topik ini. Um, jadi, agak cerita sedikit. Mas Bahtiar bilang ke saya, Mas tolong di deliver Art Studio gitu. Saya tanya berapa lama mas? 2 hours. Kemudian saya bilang 30 minutes saja mas. Kemudian enggak mas. 30 minitsnya untuk presentasi. Kemudian 30 minutes yang lain untuk Q&A session gitu. Finally kita sepakat untuk 1.5 hours. Um, Kemudian saya dapat surat ini. Poin pembahasan yang diminta ke saya itu adalah uh, ada beberapa poin gini. Uh, tapi saya ingin kasih bottom line di sini ya. Ini juga minta tentang Python, kemudian Google Colab, Jupyter Notebook, R. Um, Tapi intinya saya kira di sini, uh, the last point here, tips memulai belajar coding untuk mahasiswa teknik pemula. Jadi saya asumsikan teman-teman yang hadir di sini, uh, backgroundnya bukan computer science, not mathematicians, but mostly mungkin biological science or natural science. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah belajar sebelumnya tentang coding, saya mohon maaf kalau misalnya nanti agak terlalu sederhana mungkin. Karena saya coba lebih menekankan kepada teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal tentang coding. Nah, kemudian eh, ini kalau teman-teman nanti kalau misalnya selama 1 jam atau 1,5 jam itu nggak selesai, teman-teman boleh nanti eh, bertanya pada saya di luar sesi ini, di luar talk ini. Saya juga berharap saya tetap keep in touch dengan teman-teman semuanya. Ada 2 platforms yang mungkin saya bisa untuk berkontak dengan teman-teman setelah ini. Pertama WeChat, karena kalau teman-teman pernah ke Cina itu kan semua platform itu kan nggak bekerja kecuali WeChat ini. Oh, nggak Facebook, nggak Google, nggak semuanya. Bisa, tapi kita pakai ilegal, kayak VPN itu. Tapi kan saya ada resiko di situ. Kalau saya di luar Cina, teman-teman bisa drop saya email di email resmi saya di Liverpool. Gitu. Eh, saya ingin mulai gini dulu. Mungkin pertanyaan dasarnya adalah, kenapa saya bilang sama Mas Bahtiar waktu kita ngobrol itu 30 minutes enough, Mas. Saya bilang. Eh, saya akan jelaskan in minutes gitu ya. Tapi saya ingin mulai sesi ini dengan beberapa pertanyaan gitu. Jadi saya tahu state teman-teman sekarang di mana sebelum kita nanti melakukan ujian. Jadi kalau teman-teman keberatan, saya minta scan barcode ini dan jawab pertanyaan ini gitu. Uh, jadi kalau teman-teman keberatan, tolong dijawab pertanyaan ini dulu. Kalau nanti sudah semua, kita bisa move on gitu. Jadi saya kasih pertanyaan dulu pertama. Saya mohon izin teman-teman semuanya. Jadi kalau saya mungkin kalau ada kelas saya uji di awal dulu. Jadi saya tahu where you are right now and what are we going to. So please scan barcode ini. Bisa ada pertanyaan gitu. Karena ini menarik ketika Mas Bahtiar katakan ke saya, Mas install R Studio. Ah, jadi ada sedikit apa terms yang agak berbeda itu. Makanya saya tanya teman-teman, pertanyaan pertama ini, apakah teman-teman udah install atau belum? Dan apa yang teman-teman install? Sudah di-scan semua? Kalau enggak, kita move ke question berikutnya. Ini belum semuanya jawab ini. Tolong teman-teman dibantu apa untuk menjawab tadi. Saya coba share lagi pertanyaannya.
Jadi cuman saya cuma sederhana tanya apa teman sudah install seperti yang teman-teman perminta-minta di player gitu ya, RStudio. Tapi itu juga punya R. Nah, pertanyaan saya adalah apa teman install RStudio atau kedua-duanya? Saya coba lihat lagi sudah berapa yang masuk. Dari total over 30 partisipan cuma less than 10 participant make a vote. So please, really, it's quite important question. Saya coba share lagi sebentar. Saya kasih waktu sekitar 2 menit. Sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Sorry. Nah, sekarang pertanyaan keduanya adalah, menurut teman-teman, R Studio, R Programming, Programming in R, or R Language, itu istilahnya sama atau beda? Sekarang ada 3 pilihan kembali. Yes, no, yes and no. Teman-teman scan lagi dan saya tunggu jawabannya. Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau teman-teman nggak keberatan, supaya nanti kita make sense apa diskusi kita ke depannya. Cukup ya, saya pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini em, agak sedikit berbeda pertanyaannya. Jadi kalau untuk penuturan pribadi, kita tahu ada Python juga. Tadi seperti yang saya kemukakan di slide nomor 2. Dan teman-teman minta juga ingin saya touchdown tentang Python, Peter Notebook, atau Google Colab gitu. Tapi saya cuma tanya satu saja, Python dengan R misalnya. Yang mana lebih terbaik? Masih tunggu jawaban teman-teman yang lain.
Kira-kira aja, kan pendapat pribadi teman-teman. Saya beri 1 menit lagi untuk memilih. Oke, saya cukupkan ya teman-teman semuanya. Sekarang pertanyaan yang keempat. Kira-kira nih kalau sudah selesai dari acara event ini, apa sih tujuan teman-teman hadir di sini? Saya kasih 1 menit lagi teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, saya kira cukup teman-teman semuanya. Eh, Mari kita walk through this question. Ya, saya mulai dari pertanyaan pertama tadi. Kalau tadi teman-teman nomor 1 tadi jawabnya B, bahwa teman-teman cuma download R Studio, eh, ada yang menjadi volunteer nggak? Yang nggak download R, cuma R Studio aja, eh, tolong dibuka apa? R Studionya gitu. Kalau teman-teman tadi punya jawaban B, tolong R Studionya dibuka, karena punya saya download dua-duanya gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang buat R Studio aja, coba dibuka R Studionya sekarang. Saya jelaskan kenapa gitu. Supaya teman-teman apa? Mudah-mudahan lengket dan betul-betul em, apa ya? Secara komprehensif membedakan R Studio, R atau ada program languages, di mana bedanya. Oke, jadi kalau teman-teman tadi yang jawab R Studio aja atau memang download R Studio aja, kalau nggak keberatan saya minta tolong jadi volunteer. Saya stop screen, share screen saya. Ada yang jadi volunteer nggak? Yang download R Studio aja, tolong dibuka R Studionya, share screennya, kita sama-sama walkthrough gitu. Ada yang jadi volunteer yang download R Studio aja yang tadi manajemen B, yang em, nggak download R tapi cuma R Studio aja, seperti yang apa teman-teman Permita sampaikan di flyer kan gitu. Download R Studio. Karena saya lihat ada beberapa yang jawab cuma R Studio aja downloadnya. Uh, Yuk kita sama-sama apa walkthrough gitu. Apa yang terjadi kalau cuma download R Studio aja gitu. Ada nggak menjadi volunteer gitu? Share screen-nya, nanti kita sama-sama walkthrough gitu. Apa yang terjadi kalau cuma download R Studio nggak download R?
Dan mungkin nggak, karena nanti kan ini related nomor nomor dua tadi. Kalau teman-teman bisa uh, learning by experience, melihat apa terjadi kalau saya cuma download R Studio tanpa download R, apa yang terjadi. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan learning by experience, saya percaya nanti teman-teman bisa membedakan apa bedanya R, R Studio, R Language, programming R, atau Python, dan lain-lainnya. Ada nggak teman-teman yang jadi volunteer? Oh, ada Kak Alek. Silakan Kak Alek, di share screen ya. Baik, saya share screen namun ini udah lama terinstall Mas, bukan baru. Nah, Nggak ini apa-apa. studio saya. Coba Mas buka tools di atas itu. Tuh, Tools. oke. Iya, benar. Ini Ya, tools global setting paling bawah. Global option, global options. global Ya. option. Oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa Mas sebenarnya udah download R. Versinya 4.61. Jadi Mas, um, basically Mas nggak cuma download R Studio, jadi Mas sebenarnya juga download R gitu. Jadi nggak apa-apa Mas. Cuman Mas udah bener tuh. Memang jawabannya harus download dua-duanya gitu. Nggak cuma R Studio. Cuma saya menunjukkan doang. Kalau teman-teman download R Studio aja, nggak download R, apa yang terjadi gitu. Dan ini Menu-menunya ini nggak ada ya kalau cuman mendownload Art Studio aja. kalau mendownload R Studio aja, kita kan ke website tadi ya. Nah ini agak quite tricky. Karena kalau teman-teman download sebelum tahun 2024, itu akan beda format download. Nah tapi kalau masnya eh, ke Alex ini, udah download include R Studio sama R. Karena tadi kita lihat global option itu R-nya udah terinstall versinya 4.61. Jadi udah include di sini gitu. Tapi ada kalanya, kalau kita pergi ke websitenya itu sekarang, yang teman-teman minta kasih linknya itu cuma R Studio-nya saja, tidak R-nya gitu. Nah, sekarang saya coba tanya teman-teman yang milih jawaban R Studio aja, coba dibuka R Studio-nya, yang merasa nggak download R itu. Kalau case-nya Mas Alek ini kan dia mendownload dua-duanya gitu. Dan sudah lama ya Mas ya, jadi terinclude mungkin. Ada nggak yang jadi volunteer? Tunjukkan ke saya download R Studio-nya. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Cuma saya mau kasih tahu aja bedanya di mana nanti. Kenapa harus R sama R Studio itu gandeng? Sekarang saya balik ke screen saya dulu. Em, Mana tadi? Ah, karena ini related, jadi saya nomor dua saja. Jadi kalau teman-teman di nomor dua, yes dan no, itu jawabannya benarnya adalah C. Kita baik nomor dua tadi apa? Nomor dua pertanyaan saya adalah, apakah R Studio, R Programming, Programming in R, and such, itu are the same or not? Jawabannya adalah yes and no. Kenapa? R Studio, itu specifically, itu nggak sama dengan R Programming, Programming in R, and R language. Jadi di sini no-nya. Tapi R programming, programming in R, and R language, they are the same. They are referring the same thing. Jadi kalau teman-teman ke Wikipedia nih, di sini jelas sekali gimana letak bedanya. Em, saya kasih contoh misalnya. Apa sih RStudio itu? Saya nggak pakai teori di sini ya, teori Wikipedia. Ini kan displaynya RStudio ya. Teman-teman lihat nggak screen saya? Kalau saya nggak. Ya. Kelihatan screen-nya? Kelihatan. 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 Oke, thank you. Nah, kalau teman-teman nggak download RStudio, download R ya bisa. Jadi kalau teman-teman download R Studio aja tanpa download R itu nggak akan bisa running uh, R codingnya. Tapi kalau teman-teman download R kayak gini aja, nggak usah download R Studio, itu teman-teman bisa running R. Karena nanti kalau teman-teman running di sini, dari saya kebetulan lebih tua daripada Mas Alek tadi ya. Saya masih yang 4.2. Nah ini kalau teman-teman di sini nggak ada R ini berarti teman-teman belum download R. Gini nih. Nah kalau misalnya bedanya apa? Kalau misalnya teman-teman programming biasanya itu lebih senang pakai yang di sini. Nanti ada kayak konflik atau apa gitu. Nah, tapi RStudio itu memudahkan kita untuk running code nanti. Nah, misalnya nih, saya nggak mau ngeplot nih. Saya tip write code lagi. Kayak enter. Apa terjadi? Dia bentuk kayak gini kan.
Nah, kalau di RStudio, bedanya itu kayak gini. Pertama-tama, saya clean dulu ini ya. Jadi teman-teman gini, kalau RStudio ini nggak sepenuhnya coding gitu maksudnya. RStudio ini masih bisa kayak GUI gitu, tapi lebih lebih dari GUI lagi. GUI itu graphical user interface. Nah, kalau saya mau bersihkan ini kan kayak bahan gini ya, nggak enak, kayak mess up gitu. Saya bisa pakai sapu ini. Tapi saya juga bisa type satu. Kalau misalnya saya nggak punya RStudio, saya cuma pakai saya hold Control dan L. Clean ini. Bisa juga saya kayak gini. Tadi, plot, one, five. Saya enter, muncul di kanan kayak gini. Dan enaknya di RStudio, ini teman-teman bisa bantu kayak gini. Nah, misalnya nih, em, saya mau assign variabel. Saya bisa ngetik di sini. Ini kayak ancang-ancang kodenya gitu. Ini kan konsol ya. Di paling bawah ini namanya konsol. Kalau di R ini, kita cuma punya konsol aja. Nggak punya yang lain-lain. Jadi ini setengah pure saya bilang. Karena kalau misalnya itu pure coding, itu nggak ada kayak tambah file gini, edit gini, atau package gini. Teman-teman harus ngetik sama sekali. Semuanya ngetik. Nggak ada yang kayak bantuan gini. Nanti saya tunjukkan kasusnya di mana kita nggak bisa pakai interface kayak gini lagi. Semuanya full coding. Jadi semuanya kayak cuman blank gini doang, R console. Nggak ada yang kayak gini. Jadi misalnya gini, saya tuliskan itu. Nah, jadi cuma kayak gini doang. Kita harus apa? Kalau open data kan di sini masih bisa nih open folder saya di mana data saya. Tapi kalau betul full coding itu nggak bisa. Kita pakai harus ngetik memang nih, misalnya LS mau buka apa gitu. Pakai keyword semuanya. Nah, tapi RStudio ini lebih mudah karena lebih banyak fiturnya kan. Jadi RStudio ini fiturnya kayak gitu. Nah, misalnya kali saya kasih contoh plot 1.5. Ini kan sederhana saya teman-teman. Saya enter gini. Kan muncul plot kayak gini ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah saya mau modify plot ini gimana caranya? Di R, kalau di R kayak gini, teman-teman kan kayak gini ya. Anda quotation mark kayak gini, baru klik plot. Itu harus buka ke internet, harus aktif internet. Nah, aku masih buka ke sini. Jadi teman-teman semuanya, kalau di R coding, itu kita nggak mesti seorang itu ahli karena dia hafal semua code-nya. Tapi dia bisa nanya ke R-nya gitu. Kuncinya adalah kasih tanda question mark gini, terus ketik apa yang teman-teman pengen tahu. Misalnya pakai plot ini. Apa sih yang saya mau dari plot ini? Dia ke sini, kita tinggal klik nih, general plottingnya apa. Nah, kayak gini. Kan banyak sekali ya, kan nggak mungkin. Sehebat apapun orang, dia nggak mungkin ngapal semua coding ini. Ini kan ada kayak argumennya gitu. Jadi nggak mungkin kita hafal semua ini. Nah, kayak bisa. Ini bisa em, kayak hyperlink semua. Jadi misalnya saya mau tahu parameternya apa aja sih. Nah, ini kan kembali kemana lagi gitu. Lebih banyak lagi opsi-opsinya. Tapi kalau teman-teman udah biasa pakai R, itu nggak perlu ingat itu. Misalnya di plot tadi, saya kasih contoh. Lihat titik ini dotnya. Kan kayak kosong gitu. Tapi saya bisa ganti, nambahi codingnya dengan misalnya PCH 19. Berubah jadi hitam. Teman-teman lihat ya ini, berubah jadi hitam warnanya. Nah, kalau di Art Studio, itu kita bisa gampang lagi. Misalnya saya kayak plot kayak gini, plot, dia munculnya di sini, di bawah. Dan teman-teman nggak perlu aktif internetnya di sini. Nah, jadi dia kasih argumennya apa. Teman-teman mau, misalnya mau merubah apa, ini kan dikasih jelasin ya. Nanti tinggal dalam kurung dirubah, dimodify di sini. Ini extract apa, yield-nya apa, dan seterusnya. Dia kasih contoh juga di sini, gimana kita mau merubahnya. Nah, jadi kayak gitu model-modelnya R. Nah, tapi kalau teman-teman tadi nggak download R, cuma R Studio aja, teman-teman kalau ngeliat plot kayak gini, misalnya tadi cuma download R Studio aja nggak download R, ini dia akan error nanti. Tapi saya nggak bisa karena saya sudah download R, kecuali saya uninstall. Jadi ke global option, ini saya change di sini.
Ini kan R version ya, teman lihat ya, R version berapa. Nah, saya nyimpan R saya di F, program file namanya. Dari sini saya tahu. Sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi apakah RStudio dengan R programming dan sebagainya ini sama? Tergantung yang mana kita bandingkan. Which one we compare with. Jadi kalau saya bandingkan RStudio dengan yang lain, itu jelas sekali berbeda. Tapi kalau R programming, programming in R and R language, they are referring the same thing. R. Nah, yang tadi kayak gini. Apa sih bedanya? RStudio sama R itu? R yang bisa kita buka tadi, yang lebih simpel kayak gini, itu namanya GUI. Ini pun masih GUI gitu. Walaupun sebenarnya kalau waktu kita belajar dulu saya juga agak susah pakai ini. Nah, RStudio itu memudahkan kita. Jadi ada kelompok peneliti dari Austria itu, dia menggunakan RStudio ini untuk mempermudah kita yang mungkin backgroundnya biologi, bukan computer science, bukan mathematicians. Nah, sehingga dia buat suatu kayak uh, lebih dalam daripada sekedar GUI gitu. Nah, tapi gini teman-teman semuanya. Dari kayak kasus Mas tadi, semenjak tahun 2022 itu kalau teman-teman download sekarang kan bukan ada AppSheet ya, namanya Posit. Jadi dia udah ada kayak berubah nama gitu. Apa implikasinya? Jadi RStudio itu sebenarnya nggak bukan lagi yang di tingkat ini ya. Kalau memang bioinformatician itu bukan suatu yang kita pakai lagi sebenarnya. Jadi kita namanya ada positron. Ini lebih advance sejak tahun 2024. Jadi udah baba ini RStudio. Tapi kita masih quite common kan RStudio. Jadi kalau kita mau follow up terus, kan kalau bioinformatika kan cepat sekali ya perkembangannya. Jadi udah nggak pakai RStudio sebenarnya. Apa kelebihannya nih teman-teman bisa pelajari sendiri. Karena kita nggak akan terlalu banyak yang kita cover kalau konteks ini. Tapi yang jelas Positon lebih advance gitu. Lebih advance dalam artian teman-teman lebih mudah, fiturnya lebih banyak, seperti itu dengan Ars saja dengan RStudio. Tapi gini teman-teman semuanya, Em, saya ingin kasih jawaban gini, kenapa RStudio begitu populer gitu? RStudio itu adalah free license itu. Jadi kalau teman-teman analisis data, yang ibaratnya pengen gratisan bahasa kita Indonesia itu pakai RStudio biasanya. Saya juga dulu kayak gitu. Jadi saya dulu di lab eh, kan pakai license semua ya untuk visualisasi itu. Untuk di set jurnal kan mintanya DPI macam-macam gitu. Minta heat map lah, apalah. Tapi kita kan nggak apa, nggak punya cukup funding untuk gunakan tools kayak Prisma gitu. Mau nggak mau harus belajar R, kan gratisan dia. Nah, tapi semakin banyak yang pakai R, sekarang kayaknya saya lihat R ini cenderung di commercialize gitu. Jadi kayak inilah OpenAI, ChatGPT kan awalnya pertama gratis gitu ya. Nah, itu yang buat dispute kan antara Elon Musk sama Sam itu yang CEO-nya. Karena dia secara nama kan OpenAI. Jadi literally itu kan harusnya free itu. Tapi tiba-tiba dia berubah jadi um, harus kita juga ngasih apa bayar gitu. Nah, sama arah saya lihat trennya kayak gitu. Jadi semenjak tahun 2022 ke atas, itu RStudio kayaknya nanti mungkin. Karena makin banyak main R kan. Jadi teman-teman siap aja kalau belajar R nanti. Nggak sepowerful lagi atau dibatasin gitu fiturnya. Nah, ini jelas sekali. Jadi teman-teman ini jelas sekali. Jadi saya nggak pernah buka R ya, karena saya nggak pernah download yang terbaru. Tapi saya karena kemarin apa ada flyer itu saya coba buka apa sih yang terjadi di sana. Nah dulu, dulu ini RStudio Desktop ini nggak ada gini. Tapi dia ngasih link ke R. Dari situ kita paham RStudio sama R itu berbeda. Jadi kalau kita buka RStudio link itu pasti juga nyuruh download R. Nah sekarang dengan desktop Pro ini, biarpun teman-teman nggak download R, itu teman-teman bisa running RStudio. Ya, jadi sekarang semua tuh kalau sering pakai memang gitu ya lucu ya. Jadi maksudnya ya kayak tadi lah OpenAI, ChatGPT lah. Pertama selalu gratis gitu, tapi ketika banyak orang yang rely sama tools itu, akhirnya nanti ujung-ujungnya berbayar juga. Tapi sekarang mungkin karena belum masif ya, karena kan saingan Aris sebenarnya Python sama bahasa programming language yang lain lah. Nanti lihat aja siapa yang menang kan gitu. Nah jadi gini teman-teman, tingkat belajar R itu, kalau saya ingin ranking kayak gini,
Itu dari RStudio. Ini yang current stage ya. Di luar sekarang RStudio udah di goodbye kan itu. Konteks kita hari ini. Jadi RStudio tadi dengan perubahan tadi. Kemudian kita naik sedikit R. Kemudian adanya remote komputer. Teman-teman runningnya di remote komputernya ya. Kemudian naik lagi ke bawah. Kemudian naik lagi, sorry, turun ke bawah, turun ke bawah. Dari si user friendly, artinya kalau teman-teman nggak pengen banyak codingnya gitu, pakai RStudio. Banyak hal. Misalnya teman-teman impor data atau apa, teman-teman nggak perlu ngetik. Karena kalau ngetik itu misalnya set WD dulu, pokoknya harus ngetik lah, banyak lainnya itu codingnya. Nanti kita using RStudio itu bisa nanti nggak usah diketik, naik ke R, itu harus ngetik nanti, kalau kita impor data. Nah, kemudian yang ke bawah, ini remote komputer. Remote komputer ini ngerunning area bukan di komputer kita, tapi komputer lain. Nggak harus ada di tempat kita. Misalnya saya, komputer saya ada di Liverpool, saya bisa running dari sini. Dari dimanapun saya berada, di luar Inggris atau dimanapun. Yang kedua, komputer saya di Liverpool itu punya keterbatasan itu dari si GPU dan CPU. Saya butuh akses namanya HPC. Ini namanya Circle 1. Nanti ada yang lebih canggih lagi, HPC 2. Nah, dari sisi tingkat kesulitan memang paling ke bawah makin susah. Tapi dari sisi um, computation powernya gini, GPU, CPU dan sebagainya, ini makin kuat ke bawah. Jadi ketika saya running ini di remote computer sama high performance computing ini, saya nggak perlu membiarkan komputer saya tetap on. Saya bisa matiin komputer saya, kemudian saya bisa liburan, saya bisa ada di mana aja. Saya bisa cuman running dari jauh. Nah, apa sih yang maksudnya ini? Karena mungkin teman-teman nggak familiar dengan ini. Saya kasih ilustrasi gitu. Jadi saya punya laptop. Ini remote komputer saya ini ada di Liverpool. Saya pengen akses HPC pertama saya ini ada di Oxfordshire. Yang terakhir itu ada di Oxford. Tapi masalahnya dari laptop saya tuh nggak bisa langsung mengakses komputer saya di Oxford. Saya harus mutar dulu ke sini karena security concern. Ini yang dibuat kayak gini, nggak bisa. Nah, ketika saya mau akses komputer ke sini, mutar gini, maka saya harus merubah bahasa language saya jadi Basque language. Jadi nggak cuma R lagi bahasanya. Kita menggunakan uh, programming language yang lain gitu, namanya Bash. Apa sih yang saya bilang tadi R, Python, Bash itu? Jadi kalau saya analogikan itu kayak gini teman-teman semuanya. R itu ibaratnya kayak bahasa Indonesia. Python itu bahasa Inggris. Bash itu Arabic, Japanese, French. Ini beberapa saya sebutkan ya, tapi ada banyak programming language itu. Nah, ketika saya pengen bilang apa kabar, dalam arti sintaksnya kayak gini. Karena setiap bahasa ini, programming language ini bahasa sintaksnya berbeda. Sintaksnya harus nulis. Karena itu saya merintah komputer. Misalnya saya bilang R, tolong bikinkan saya grafik dong. Nah, saya harus tulis apa kabar. Kalau saya bilang how are you di R nggak paham. Akhirnya error. Tapi ketika di Python, saya bilang apa kabar juga error. Jadi setiap programming language itu punya strict syntax gitu. Nggak boleh salah. Kalau di Bash misalnya, kayak Fahaluk atau ya di bahasa Arab, saya analogikan kayak gitu. Jadi nggak mungkin saya pakai piye kabare di R atau apa kabar di piye kabare gitu. Jadi ini kompleks sedikit. Nah, R Studio itu the lowest level. Jadi dia memudahkan kita, tapi di sisi computational power kalau teman-teman runningnya banyak atau data yang sangat besar, itu bisa-bisa uh, kalau bahasa teman-teman mungkin jebol komputernya ya, karena nggak capable gitu. Jadi ketika kita running R, kita juga harus paham bahwa kadang-kadang kita butuh uh, bahasa pemrograman yang lain gitu, untuk running itu. Pertanyaan sekarang adalah, do we need R? Kan ada banyak nih bahasa Inggris. Tadi juga saya tanya teman yang mana sih yang lebih penting kan gitu. Nah, saya kasih gambaran gini. Di Liverpool, kebetulan saya demonstrator di sana. Jadi di sana itu ada 1 hour class. Kayak teori gini, 1 hour. Kemudian 2 to 4 hours itu kayak hands-on practice. Itu different day gitu. Em, Kemudian ada kelas recordingnya, uh, conference call and such gitu. Semua lengkap. Tapi yang saya observe, uh, ada lebih dari 100 students itu nggak betul-betul apa ya,
teman-teman tuh nggak, kalau R agak agak struggle gitu. Nah, di lab saya pun itu R nggak dipakai, tapi Python. Ini kasus yang pertama. Nah, ini silabus di Liverpool ya. Kalau teman-teman mau ngambil bioinformatics master di Liverpool ini kreditnya kayak gini. Jadi nggak ada kayak Python atau R gitu. Tapi ada namanya dia di bagian coding for life science. Coba kita lihat apa silabusnya. Nah, di sini memang ditekankan untuk coding for life science itu Python. Sekitar 15 kredit ini, kredit satu. Nah, total errornya kan 40 hours ini. Cuman Python. Sekarang balik ke Cina gitu ya. Saya di Cina di Jiangnan ini, kalau berdasarkan ranking, ini nggak cuma Shanghai ya. Kalau Shanghai kan subjektif dari Cina ya. Tapi US News ranking ini kan nomor satu dia apa? Untuk sains dan teknologi ini nomor satu. Tapi di grup saya itu R juga nggak dipakai Python. Apa underline-nya di sini? Kalau misalnya di Liverpool di UK, kemudian School of Food Science and Technology di Jiangnan University, which is ranked last in nomor satu di dunia berdasarkan ini, nggak pakai R itu saya. Saya jarang lihat R pakai R, biasanya Python. Kembali ke pertanyaan besarnya, benar? Saya bilang yes. Nah, kenapa? Satu, kalau teman-teman attending R programming class nih, mau nggak mau harus harus pas kan. Ah, jadi mau nggak mau harus belajar tentang R. Yang kedua, ini kalau ada orang lain yang maksa harus pakai R. Dan terakhir, nggak ada other options. Walaupun sekarang extremely rare gitu ya. Karena setiap tadi bisa pakai Python, bisa pakai SQL, pakai Stata, atau saya bilang lain. Ada banyak option gitu. Nah, yang pertama misalnya nih, ini salah satu program di Belgium ini. Ini menarik. Ini ada beasiswa untuk teman Indonesia. Jadi nanti saya share ini linknya. Namanya ACP Scholarship. Kalau teman-teman pengen mengambil master di Belgium, ini ada. Teman-teman bisa bandingkan, ada biostatistik, epidemiologi, data science, dan mathematics. Nah, programming R wajib. Jadi di sini teman-teman harus memang belajar R di sana. SKS-nya 3. Tapi juga di sini ada Python kan, programming Python, Python. Ini kalau di data science, ini Python udah harus yang tamat nih. Nggak ada lagi programming in Python namanya. Tapi advance. Dan SKS-nya 6. Jadi hati-hati di sini. Jadi kalau data science, kalau di yang lainnya programming ini, uh, minat risetnya masih bisa. Python-nya nggak apa-apa, maksudnya nggak terlalu dalam. Nah, yang kedua, kapan kita harus gunakan R? Dari sisi saya pernah ada kegiatan gitu ya. Jadi salah satu uh, co-author gitu atau apa gitu. Kita tim gitu, tim itu ya banyak orang di situ. Nah ada satu orang dia, saya bilang dia well known person gitu ya, maksudnya kuat berpengaruh gitu. Nah di sini saya masukkan Excel gitu. Nah dia bilang nggak ideal nih, nggak lo profesional. Artinya apa? Saya punya 3 options, itu nggak enak semuanya. Pertama, saya ganti analisis Excel saya dengan R atau Python. Dan itu kayak nggak enak banget karena harus mulai dari awal kan. Yang kedua, ini kan teman saya labmate itu, jadi eh gue kami dekat, Lutfi gitu ya. Udah dihapus aja Excelnya. Kan gampang kan, tinggal dihapus Excel aja kan. Orang sehat juga meriksa kan, gak ada yang ketahuan juga. Ya tapi artinya bohong kan ya. Jadi nggak enak juga di situ tuh. Dan saya mengingkari sama teman nggak pakai R sebenarnya. Lebih. Ini saya bohong sama diri saya sendiri, juga sama teman yang lain. Dan yang ketiga, yang nggak enak juga adalah pilihannya, saya harus take out orang ini artinya. Karena dia nggak setuju kalau di Excel di sini. Jadi kan saya berat memang nggak hadapin kayak saya kayak gini. Akhirnya saya ngambil opsi keempat. Jadi project ini saya host dulu, saya pindah ke lain. Karena saya stick sama pendapat saya bahwa R sebenarnya nggak wajib.
Karena the ultimate goal sebenarnya adalah gimana kita bisa analis data kita, seenaknya kita bagaimana, segampang kita bagaimana, dan kita bisa publish. Dan saya buktikan itu sama orang itu gitu. Jadi saya nggak pakai nama dia, tapi alhamdulillah saya bisa publish. Gitu. Saya pakai ARIS ini, Excel saya masukkan di sini. Tapi mau nggak mau saya nggak menginginkan dia gitu. Tapi saya nggak mau lagi dapat pengalaman kayak gini. Dan saya juga nggak pengen menginginkan teman-teman sudah pengalaman kayak gini. Tapi kadang-kadang dalam hidup kan kita nggak bisa prediksi ya. Unpredictable hidup ini. Kadang-kadang orang kayak strict banget di R gitu. Harus pakai R pokoknya. Kan nggak bisa gitu gitu. Tapi kadang-kadang kita juga harus stick sama pendapat kita. Nah yang ketiga, ini agak rare sekarang. Karena nggak ada option yang lain. Nah ini biasanya teman-teman kalau yang bekerja di Transitomics itu memang karena developernya itu, yang pipeline itu, dia menggunakan R language untuk bangun pipeline-nya. Jadi mau nggak mau, em, kita harus gunakan R. Tapi sekarang rare. Karena Seurat pun ini sudah, setahu saya bisa misalnya kalau ke Galaxy atau apa gitu, teman-teman bisa masih melakukan ini single cell RNA sequencing gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya apa, memang nggak ada opsi yang lain mau nggak mau gunakan R, ya memang harus R gitu. Jadi ini tiga kondisi di mana R teman-teman suka nggak suka mau nggak mau kadang-kadang harus pakai. Nah, saya ngasih kita ke WC ini ada beberapa gitu. Pertama, kalau prinsip saya adalah karena kita semua biologi saya juga gitu ngalamin gitu. Tapi karena saya bioinformatics, mau nggak mau saya harus maksa diri saya untuk memahami program language itu. Gitu. Tapi kalau saya tadi ingat uh, 2 tahun belakangan ini, entah di Liverpool atau di apa, memang orang nggak kurang interest gitu teman-teman di luar gitu ya. Di negara-negara yang memang udah cukup kuat gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak terpaksa, coba cari dulu web server. Karena web server ini sebenarnya itu sebenarnya dari R, orang-orang kayak saya gini, kita bikin memang yang GUI itu seperti memang mudah gitu. Nah, jangan sampai teman-teman balik lagi ke belakang gitu maksudnya. Kita udah mempermudah teman-teman ini. Coba teman-teman cari jurnal itu. Ada web server itu selalu ada biasanya sekarang. Udah banyak gitu. Jadi kalau bisa hindari art, itu hindari. Saya nggak discarding teman-teman, tapi memang supaya teman-teman bisa save waktu gitu loh. Karena di luar pun, pengalaman saya gitu, teman-teman art itu agak langka kecuali teman-teman yang kerja transcriptomics ya. Karena transcriptomics tadi saya bilang banyak package dikembangkan dari art. Jadi mau nggak mau kalau yang transcriptomics biasanya R skillnya itu lebih tinggi gitu. Tapi kalau yang R, yang nggak transcriptomics, biasanya dia nggak bisa pakai R sama sekali bahkan itu. Yang kedua, kalau ada GUI server kayak Galaxy, ini banyak sebenarnya. Coba pakai dulu yang sistem GUI gini. Itu yang saya ingin kasih teman. Yang ketiga, coba cari juga kayak Excel. Excel sekarang udah lebih canggih sekali. Untuk data analis itu bisa. Tapi kalau ketiga opsi ini nggak bekerja, maka teman-teman mau nggak harus dengan R dan heavy coding. Ah, tapi kan R sangat luas sekali gitu. Saya, saya nggak yakin kita bisa mengcover untuk seminggu saja. Tapi kita coba sedikit demi sedikit. Saya kasih coba key point-nya aja di mana. Kalau teman-teman butuh waktu depannya misalnya butuh bantuan, saya feel free untuk hubungi saya gitu. Kalau nggak WeChat, ini kalau di Cina saya lagi di Cina posisi, atau kalau di luar Cina pakai email gitu. Kalau teman-teman mau. Nah, jadi sudah hands practice ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya kira dari saya tadi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Mas Lutfi. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung di chat. Oke, ini ada dari Kak Sri Wahyuni dari Thammasat University. Boleh langsung open mic?
Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan program RStudio ya. Kebetulan biasanya di kampus saya belum pernah menggunakan aplikasi RStudio, tetapi saya pernah menggunakan aplikasi Stata. Jadi pertanyaannya, data yang bagaimana yang kita masukkan ke aplikasi RStudio ini? Maksud saya, apakah pengkodingannya itu sama seperti pengkodingan seperti aplikasi Stata? Ya, terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Wahyu. Jadi kalau saya mau jawab ya, atau ada lagi? Eh, Jawab. ada lagi dari Mas Alek. Eh, mungkin sekalian dua ya, Mas, baru dijawab. Nggak Oke, apa-apa. Mas Alek silahkan. Izin Mas, saya kebetulan ada tugas ini Mas, membuat analisis input output. Acarnya ngajarin memang bukan pakai R tapi pakai WinGem gitu. Namun memang saya agak struggle untuk mengikutinya. Saya memang nggak ada basic statistik dan matematik, Mas. Bagaimanakah apakah bisa dibuat analisis ini di R gitu untuk mencari technical koefisien, Leontief inverse, output multiverse, dampak suatu perubahan permintaan terhadap output sektoral gitu di dalam tabel input output. Oke, mungkin dua pertanyaan dulu dijawab oleh Mas Lutfi. Nanti eh, selanjutnya jika ada pertanyaan lagi silahkan raise hand dari teman-teman ya. Ya, ya. Terima kasih Mas. Untuk mungkin pertanyaan pertama dulu ya, dari tadi Mbak Sri Wahyuni tadi tentang stata ya Mbak, kalau nggak salah ya. Eh, jadi apa? Setiap programming language itu kan punya sintaksnya tersendiri. Jadi dia punya keunikan tersendiri juga. Nah, biasanya kalau di R itu kita makanya datanya untuk saya ya, itu kayak data genomik, data transcriptomic, uh, natural science gitu. Nah, tapi saya kemarin ngobrol sama Pak Ridwan, dosen di Public Health, Chulalongkorn juga. Nah, dia pakai Stata juga gitu. Nah, kita diskusi di situ kelebihan apa. Jadi kalau misalnya Mbak pakai Stata, keep going mas ini. Selama itu working di Stata gitu. Ah, cukup stick satu aja programming language. Karena kan sebenarnya RStudio itu kan sebenarnya statistical tool gitu. Dia waktu itu munculnya kurang lebih sama SPSS, tapi SPSS kan pakai license ya. Nah, kalau teman Cula kan dapat license, free license gitu. Jadi kalau memang udah biasa pakai SPSS, saran saya keep going atau pakai Stata tadi terus saja gitu maksudnya. Karena kalau belajar dari arah ya harus dari ulang lagi. Nanti sinteksnya gimana. Nah, saya juga banyak tutor teman-teman private gitu. Kita pernah hampir sehari atau gimana itu. Kemudian 3 bulan kemudian itu ngulang dari awal lagi. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya paparkan, belajar coding itu kayak belajar human language gitu. Kita kan udah biasa ke Inggris nih. Coba kita bisa bahasa bahasa Spanyol yang agak aneh gitu ya. Nggak pernah seumur hidup kita kan dengar bahasa Spanyol gimana ya. Kita praktis sekarang, nggak pernah kita pakai 3 bulan. Kan lupa lagi gitu. Nah, sama kayak bahasa R juga. Kalau teman-teman tadi saya bilang nggak harus pakai A, tapi udah misalnya udah bagus programming language yang lain, keep going aja dengan itu. Karena R itu nggak cuma tools saja, salah satu tool gitu. Nah, jadi kalau misalnya mbaknya udah comfort di Stata, keep going aja dengan saya gitu. Karena kalau buka R nanti berubah, sintaknya berubah lagi. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih kayak gitu aja. Apalagi kalau misalnya memang di bidangnya itu banyak yang pakai Stata gitu. Jadi ada teman-teman consult gitu. Nah, kalau di saya di R, karena saya di natural science kayak data omics gitu, mau nggak mau saya harus di R. Dan tadi saya kan punya kasus ya, maksudnya di lab nggak ada yang apa harus license semua. Jadi saya harus belajar R dan saya kan bioinformatics. Jadi mau nggak mau R itu harus memang ada ujiannya juga. Dan R itu nggak terpisah dari subjek. Ya jadi kayak di Belgium tadi, kalau ngomongin R, dia pasti biasanya include di statistik misalnya gitu. Jadi kita belajar matematik juga belajar R. Karena kan kayak misalnya data cleaning atau apa gitu, kan terus luas sekali ya. Misalnya ada missing data atau enggak,
atau gimana gitu apa mau dihapus atau di treatment apa missing datanya kan gitu. Nah di R itu kan cuman coding kayak program tool gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti konsep misal matematik gimana, ya, missing data itu apa, di R nanti akan lebih susah lagi. Makanya saya bilang ke teman-teman biasanya coba dulu olah data di Excel dulu. Excel yang basic sekali dan lebih enak. Kita bisa lihat itu. Nggak perlu ngetik apa coding atau report. Jadi kalau bisa pakai Excel, Excel dulu. Makanya dari situ saya punya pengalaman kelas sama um, salah satu ini kok author saya. Ya mau nggak mau karena bagi saya cuman tool gitu loh. Jadi saya nggak terus stick dengan tool yang penting tujuan ultimate goal saya itu apa. Misalnya saya mau data itu bisa teranalisis atau enggak gitu. Nah, itu yang saya pengen encourage teman-teman. Karena sekarang karena mungkin kita banyak baca jurnal untuk natural science terutama ya. Pakai R. Padahal kalau kita di luar yang kayak tadi universitas besar pun nggak pakai R, nggak pakai Python. Tapi itu preference saja bagi saya. Karena nggak wajib juga pakai Python. Kalau bisa pakai SPSS, kenapa nggak? Misalnya di Jula dikasih license bahkan bisa download kan gratis. Kalau dari Mbak Ira Starta, misalnya dapat akses, ya keep going gitu kan itu semua. Atau persisten atau konsisten gitu kan itu. Itu sih kalau saya boleh apa em, memberikan pendapat saya gitu. Apa ada yang misalnya itu Mbak, sebelum saya pindah ke Mas Alek tadi, tambahan buat saya mungkin, kalau mau sharing apa gitu Mbaknya. Iya, Mas. Ah, iya, ya terima kasih Mas atas pencerahannya. Ya kemudian tuh tadi Mas Alek tadi, tadi dosennya tadi, saya agak lupa Mas, gimana nih, pakai alat apa tadi, apa Mas, toolsnya Mas? Melakukan analisis input output dalam tabel ekonomi gitu. Bisa Oh, lebih mudah eh, nggak kalau kita lakukan di R? em, yang jelas, apa, saya nggak pernah melakukan data itu, ini data ekonomi Mas ya, tapi bisa, saya pernah, jadi dulu ada, ada, ada mahasiswa Indonesia minta bantuan saya untuk analisis data dia, ya saya lakukan itu gitu. Tapi itu udah agak waktu yang lama mas ya, maksudnya saya harus nulis script dulu gitu. Tapi dia nggak gampang loh di R. Karena kita harus bikin script dulu. Kita bikin script dulu, eh, coding segala macamnya itu, dan apa tadi di R itu kadang-kadang dia karena di build up untuk ini ya apa sebenarnya ke data-data science gitu kayak genomic itu. Data-data yang tadi itu harus kita memang dari awal lagi gitu. Tapi bisa di R. Cuman kalau bahasa mudah atau enggaknya kan relatif ya. Nah, tapi kalau saya nyarankan masnya kalau bisa SPSS, pakai SPSS. Karena selesai itu gampang kalau pakai SPSS. Tapi masih punya pengalaman SPSS atau enggak gitu? Eh, kalau bisa pakai SPSS, Mas, kayaknya lebih gampang SPSS itu. Untuk data yang Mas tadi. Itu sih, Mas. Kalau Baik, di R, Mas. karena di R tadi itu, untuk import data pun kita harus pakai coding gitu loh. Sebenarnya bisa, ini kan basic ya. Tapi ada kayak kasus Mas tadi, kita butuh package tertentu gitu. Kan package ada banyak ya. Nah, kalau saya nggak bisa, makanya juga saya butuh waktu untuk, katakan 2-3 hari untuk apa nge-review dulu package-package yang ada baru saya eksekusi biasanya kayak gitu cara kerjanya. Nah, gimana Mas Alek apa ada tanggapan lagi tapi bisa cuman kalau gampang susahnya karena saya nggak familiar di data ekonomi ya Mas tadi Iman itu mungkin saya nggak punya scriptnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak data-data genomik itu kayak kemarin ada yang minta saya punya scriptnya jadi tinggal running aja gitu. Mas script itu kayak kodenya gitu udah template-nya sudah saya ada gitu jadi siapapun kalau misalnya butuh data genomik saya tinggal modifikasi sedikit tapi kalau agak jauh bidangnya itu harus dari awal saya buat apa buat scriptnya gitu jadi gitu mas. Baik, makasih, Mas. Sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Nih. Oh, ini ada di chat box, Mas Lutfi. Hasil olahan data social science untuk hipotesis dari R dan aplikasi statistik lain seperti Smart PLX semestinya sama akan hasil akhirnya dari Mas Ersyad. Oke, lalu
Ada satu lagi pertanyaan dari Mas Afif Ihsa, silahkan Mas. Baik, permisi Mas. Sebelumnya saya dari Konkan University. Saya izin bertanya Mas mengenai genomics. Sebelumnya saya menggunakan uh, untuk mengolah datanya itu menggunakan Galaxy. Tapi saya juga mengetahui sebelumnya bahwa bisa digunakan di RStudio. Tapi ketika saya menggunakan di RStudio, hasilnya berbeda gitu Mas dari yang di Galaxy. Itu apakah memang mungkin sayanya yang salah untuk memasukkan codingannya, jadi hasilnya sangat berbeda dan menurut saya itu jelek hasilnya dari RStudio itu Mas. Nah, apakah diperbolehkan untuk share mungkin Mas dari Masnya untuk ke kami untuk hasil uh, perkodingan untuk genomiknya itu Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Afif. Ya, saya jawab pertanyaan Mas apa tadi? Em, R1 dulu ya. Nah, jadi gini Mas, kalau di Mas R1, apakah harusnya sama? Mestinya sama iya. Nah, tapi di R pun, misalnya nih, kita menganalisis signifikansi ya, antara dua grup. Misalnya kalau di medicine, ada yang dikasih obat A sama obat B kan gitu. Atau yang nggak dikasih obat, sama ada obat baru nih, mau dicek nih. Pengaruh nggak sama misalnya kesehatan pasien gitu. Dan ngasih signifikansi kan gitu. Nah, di R, itu kan package-nya banyak ya. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya R ini. Teman-teman lihat di sini. Di R Studio ini namanya package sih. Ini kita bisa install. Agak waktu, sorry. Nah, ini klik aja nih. Mau klik apa misalnya ggplot. Kan gini ya. Nah, kadang-kadang ini package ini berbeda tapi fungsinya sama. Nah, kenapa bisa beda package-nya tapi fungsinya sama? Misalnya saya mau menganalisis analisis signifikansi menggunakan ANOVA gitu. Tapi gunakan package yang berbeda. Itu hasilnya bisa beda. Saya baru kemarin eh, buat manuskrip untuk itu. Jadi beda hasilnya, Mas. Jadi misalnya yang satu pakai ggplot misalnya contoh aja. Jadi pakai ggplot ini itu dapat signifikan gitu. Tapi satu package-nya bilang nggak signifikan. Nah, kan saya agak bingung ya. Ah, yang mana sih yang bener kan gitu. Akhirnya mau nggak mau kita rombak apa gimana developernya mengembangkan ggplot itu gitu. Oh ternyata misalnya dia pakai Benford apa FDR-nya misalnya ada perhitungannya algoritmanya itu beda. Nah dari situ kita paham kadang-kadang pun satu tool kayak R package-nya beda untuk tugas yang sama, tes yang sama itu hasilnya bisa beda. Nah karena itu kita penting nyebutkan kok di referensi itu um, ini gini. Lihat mas ya, package apa kita pakai gini loh. Jadi kalau reviewer balik kita bisa kasih jelaskan itu. Nah permasalahannya adalah kadang-kadang teman-teman pakai AI sekarang. Nah ini jadi masalahnya. Jadi teman-teman nggak ngerti di mana ininya. Apa kalau misalnya teman-teman yang basic coding paling nggak- paling minimal itu teman-teman bisa paham, bisa respon misalnya. Kok bisa beda sih? Bisa validasi itu, checkpointnya gitu loh. Nanti ketika kita menggunakan AI, tinggal ngelempar ke AI chatbox tuh. Kadang-kadang kita berhasil kan, tapi kita nggak bisa validasi gitu loh. Nah di situ kadang-kadang bisa beda. Eh, tapi ada checkpointnya gitu loh. Nah itu kasih sama-sama R. Nah apalagi tadi Mas Ersa tanya, kalau toolsnya beda. Jadi ada peluang untuk beda, Mas. Sesama tool sama pun kalau package-nya beda. Karena developernya ngembangin algoritma agak beda dikit. Gimana dia kriterianya gitu. Akhirnya bisa beda hasilnya gitu. Nah, saran saya biasanya saya gitu kalau di R, itu package-nya sebutin kita tadi. Jadi kalau misalnya reviewer nanya, saya bisa counter. Enggak nih, saya pakai package yang ini alasannya gini, 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 gitu. Pakai behind story kayak gini. Nah, kemudian, dia nggak mas, kayak gitu mas. Saya tanya mas R1. Sebelum saya pindah ke tadi ke pertanyaan mas. Iya, Mas, poinnya saya dapat. Ya, kemudian tadi Mas
siapa? Makasih ya Mas. Mas Alif ya tadi ya tentang data genomik tadi. Em, saya nggak bisa jawab iya R-nya yang salah atau gimana. Saya harus baca codingnya dulu gimana. Kemudian saya harus eh, periksa per blok biasanya gimana salahnya. Nah, saya juga nggak ngerti apakah Mas Afif memang mendesain coding dari awal atau enggak. Nah, kalau misalnya Mas Afif mendesain coding dari awal, itu kita biasanya pasang checkpoint gitu Mas. Sebelum running ke apa blok coding berikutnya, itu saya harus memastikan dulu bahwa blok awal ini benar atau enggak. Karena kadang-kadang kalau misalnya sekarang enak ya ada AI ya. AI itu biasanya dia pakai function. Function itu manggil di bawah gitu. Nah, kan kok function agak memang uh, kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih dapat hasilnya aja dia. Masalah di coding itu ada dua macam error. Pertama, uh, coding error. Yang kedua, logic error. Nah, kalau logic error itu hasilnya tetap ada, tapi kita ada salah ini konstruksi apa coding susunannya gitu. Jadi bisa ada slipnya di situ. Nah, itu saya nggak bisa pastikan. Nah, tapi kalau masih pakai Galaxy, kemungkinan benar kenapa? Karena pipeline-nya udah established. Jadi udah dirancang memang sama developernya itu kalau habis ini ke sini, mereka udah pasang checkpoint itu. Jadi kalau di Galaxy, kalau Mas memang sudah mengikuti pipeline established itu harusnya jadi referensi. Kalaupun ada beda, itu sedikit sekali. Misalnya nih, kayak kasus saya tadi, itu bilang di package yang satu bilang signifikan. Tapi di satu yang lain nggak bilang signifikan, tapi bintangnya cuma satu gitu. Atau bintang jadi dua. Nah, jadi masalah kan ketika bintang tiga menjadi sangat signifikan ya. Jadi nggak ada bintang sama sekali gitu. Berarti ada something wrong dan. Nah, tapi kalau misalnya tadi cuman slightly different itu biasanya ya nggak masalah juga. Ada sedikit kalkulasi algoritmanya yang di belakang developer tadi agak beda. Tapi saran saya kalau Mas bandingkan Galaxy sama RStudio, Galaxy itu udah established karena yang ngembangin dia udah nyusun pipeline dengan baik, kemudian dia di convert gitu ya. Jadi bahasanya lebih ke GUI gitu, graphical user interface. Jadi kita lebih mudah paham. Nah, sehingga nanti eh, apa harusnya hasilnya lebih akurat gitu. Tapi kalau di R coding, kalau masnya tadi eh, ngeput merasa kok signifikan bedanya. Nah, kemudian yang kedua mungkin masnya nggak ngedesain dari awal coding itu. Nah, itu kadang bisa kemungkinan ada kesalahan di R codingnya gitu. Mungkin itu sih mas dari saya. Karena genomik kan datanya besar sekali ya dan checkpoint cukup banyak gitu loh. Jadi agak tricky kalau di genomik itu. Oh Mungkin ya, gitu. baik, baik, terima kasih Mas. Baik, mungkin untuk rekan-rekan yang lain masih ada sedikit waktu ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya sudah terjawab semua ya, semua pertanyaan dari teman-teman. Sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, dimohon dari teman-teman untuk mengisi presensi ATS ya yang sudah di-share di kolom komentar atau kolom chat. Lalu, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pertanyaan dan partisipasinya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga sesi tanya jawab mungkin kita akhiri sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman dapat menyampaikannya melalui hotline Permita dan nanti akan diteruskan kepada narasumber atau eh, bisa menghubungi narasumber dari kontak yang sudah di-share oleh Mas Muhammad Lutfi ya. Oke, mungkin langsung ke agenda selanjutnya Mas Aldi.
Oke, dengan ini saya mengundang Presiden Permita, Mas Bahtiar Rifai, untuk memberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada Mas Muhammad Lutfis selaku pembicara pada sore hari ini. Mas Bahtiar Rifai, eh, Ya, ya, terima kasih Mas Lutfi sudah mengisi kegiatan Academic Talk Series pada sore hari ini. Ya, berikut sertifikat yang kami berikan kepada Mas Lutfi. Ya, Sudah. terima kasih Terima Mas kasih Aldi banyak. juga. Terima Semua kasih terima banyak kasih. Mas Lutfi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. oke, terima kasih Mas Bahtiar dan juga Mas Lutfi. Oke, sebelum kita tutup, mari kita untuk menyalakan kamera dan mendokumentasikan kegiatan ini. Untuk teman-teman Kominfo, mohon untuk diarahkan ya. Oke, baik. Mohon untuk open kameranya semuanya. Oke, baik. Karena cuma hanya ada satu halaman, saya hitung dulu ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman Kominfo. Oke, berikut hotline dari Permita. Jika dari teman-teman ingin menambahkan, silahkan untuk ditambahkan. Dan juga untuk kehadiran dan juga evaluasi formnya, teman-teman juga bisa mengisi form berikut dan juga untuk saran-saran untuk kegiatan akademik talk series berikutnya. Oke, Alhamdulillah. eh, Oke, satu lagi untuk database student. Jika teman-teman masih ada yang belum mengisi, silahkan untuk diisi. Oke, baik. Kita Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara. Saya atas nama panitia dan dari Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan Permita, kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Presiden Permita, kepada jajaran pengurus, dan terutama juga kepada Mas Muhammad Lutfi yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi pada kegiatan sore hari ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator apabila terdapat kekurangan eh, di acara pada sore hari ini. Oke, izinkan saya menutup eh, acara hari ini. Oke, terima kasih dari saya dan teman-teman semua. Mungkin bisa untuk eh, datang di Academic Talk Series yang berikutnya. Oke, Terima kasih Mas Bahtiar. Terima kasih teman-teman. makasih Mas Oke, Lutfi.